Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Luki Anggoro Wahyu. Kali ini saya akan sharing ke teman-teman bagaimana cara membuat 3D isometri denah di SketchUp. Untuk modelnya saya menggunakan model 3D rumah. Nanti teman-teman silahkan menggunakan model masing-masing ya. Kalau misal teman-teman nggak punya model, nanti bisa download di internet. Adapun untuk modelnya ini, teman-teman tuh harus, karena ini 3D isometri denah ya, teman-teman harus punya ini ya, perabot, furniture, kemudian ada lagi kusen, terus juga elemen-elemen lainnya ya, seperti elemen eksterior, kemudian elemen interior, itu juga harus ada di bagian ini ya, bagian 3D model ya. Soalnya nanti kalau misal teman-teman nggak ada elemen-elemen ini, nanti akan terlihat seperti kosong itu untuk bangunannya. Nah, untuk contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita akan membuat 3D isometri denahnya tuh ya kurang lebih seperti inilah. Nanti ya teman-teman mungkin bisa modifikasi sendiri, tambahin bayangan atau kemudian ketebalan garisnya ditambahkan, itu juga boleh gitu ya. Nah, biasanya kalau teman-teman membuat seperti ini, itu teman-teman ini ya mungkin bisa pull satu-satu pada area dinding ya, pada bagian dinding ini ya. Jadi dinding ini dipush ke bawah satu, ini satu dan seterusnya gitu. Nah, itu akan memakan waktu yang lama ya, apalagi pada bagian kusen ini ya. Nanti tentunya akan memakan waktu yang lama. Misal seperti ini ya, ini saya ada modelnya, ini saya hide dulu. Nah, biasanya kan teman-teman kan seperti ini ya. Nah, ini akan memakan waktu yang lama ya, karena nanti akan ini ya, teman-teman akan menghapusi pada area kusen satu-satu gitu ya, sehingga ya nanti kurang maksimal untuk pengerjaannya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa menggunakan cara yang saya biasa gunakan ya. Ini caranya bisa dijadikan sebagai referensi. Monggo kalau teman-teman memang cocok ya, nanti bisa menggunakan cara seperti ini. Ini saya undo dulu. Nah, oke, langsung saja ke langkah-langkahnya ya. Ya, tadi yang pertama teman-teman harus punya modelnya dulu. Di sini saya sudah punya modelnya. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman siapkan toolsnya. Toolsnya itu menggunakan section ya, atau potongan ya. Nanti juga dikombinasikan sama ini ya, window default tray ini ya. Nanti pilih yang bagian styles gitu ya, karena nanti untuk mengatur dindingnya ini biar putih ya ketika dipotong ya. Oke, kalau udah langkah selanjutnya teman-teman ini untuk modelnya ini pisahkan antara dinding atau bagian yang mau dipotong gitu. Jadi kalau di sini kan saya pada bagian atap memang saya hilangkan ya, saya hapus gitu. Nanti kalau semisal teman-teman mau pakai bagian atap ya nanti bisa di hide, kalau enggak atapnya bisa dipindah ke bagian yang lain gitu. Tapi kalau pada kondisi ini saya sebagai contoh saya hapus saja gitu. Nah, kemudian di sini kan ada kanopi ya. Kanopi ini kan saya mau hilangkan juga. Kemudian ada juga pada bagian belakang juga ada bagian samping juga ada kanopi ya. Ini juga saya mau hilangkan gitu. Nah, ini saya grup atau komponen jadi satu kesatuan dengan dindingnya yang akan saya potong gitu. Nah, ini saya grup aja. Kalau saya cek, saya hide ini ya teman-teman, ini yang kelihatan cuma model-model interiornya ya, sama model eksteriornya yang elemen-elemennya itu. Nah, ini coba saya unhide. Di sini saya sudah menggunakan shortcut ya. Jadi nanti jangan kaget kalau langsung tiba-tiba muncul hide, kemudian muncul lagi unhide gitu ya. Nah, ini saya hide kondisinya seperti ini. Kemudian kalau saya unhide seperti ini. Oke, kalau udah ya teman-teman masuk ke bagian model yang akan dipotong. Nah, ini karena saya tadi sudah jadikan satu kesatuan antara kanopi dan dinding. Nah, ini tinggal masuk pada bagian objek tersebut, klik kanan, kemudian edit group ya. Kalau misal teman-teman pakai komponen ya nanti tinggal di edit komponen gitu. Nah, ini masuk. Nah, ini kalau misal teman-teman mengganggu pada elemen interiornya, teman-teman bisa setting pada ini ya, view, kemudian komponen edit, hide rest of model. Nah, ini akan yang model selain pada komponen yang diklik ini akan hilang semua. Sama juga ketika mau memunculkan tinggal klik yang sama gitu, hide rest of model gitu. Nah, ini saya pakai shortcut W ya, nanti biar gampang gitu, biar cepet gitu. Nah,
Terus kalau udah teman-teman tinggal potong aja bagiannya gitu. Tinggal sectionnya ini diklik, kemudian diarahkan ke bawah ya, tanda panahnya ini potongannya ke bawah karena nanti akan saya push ke bawah gitu. Oke, tinggal diklik, kemudian tinggal kasih nama aja, potongan 1. Kemudian oke. Nah ini kan kalau dipotong kan kelihatan lebih gampang gitu ya, langsung kena semua gitu pada dinding ya, sejajar gitu ya. Nah ini untuk berapa kedalaman potongannya itu terserah teman-teman. Kalau saya biasanya tuh 1 meter dari lantai, kalau enggak 1,5, kalau enggak 1,2 meter gitu ya, tapi dikira-kira aja gitu. Yang penting model interiornya tuh bagian interiornya tuh kelihatan gitu ya, meskipun nanti bakal ketutup sama kusen dan area-area yang tertentu gitu ya. Nah ini udah terjadi ya, udah terpotong gitu. Nah kalau udah teman-teman bisa matikan bagian ini, potongan ininya, klik yang pada bagian display section plans gitu. Nah ini udah terpotong ya. Terus ini ya, untuk men-setting bagian yang terpotong ini ya, dindingnya kan warnanya masih abu-abu atau grey ya. Nah ini misal mau dijadikan warna putih atau hitam juga bisa gitu, nanti terserah teman-teman gitu. Nah di sini masuk ke bagian style, udah dibuka ya ininya, udah saya buka. Kemudian ini hide, kalau ini hide ya kelihatan, kemudian kalau sortre ya ini kelihatan ya. Nah kemudian kalau udah masuk di bagian style, kemudian masuk ke bagian edit ya, ingat ya yang edit ya. Kemudian biasanya kalau defaultnya bukaannya ini dulu, bagian ujung kiri yang add settings ini ya. Nah, terus kita masuknya yang bagian ini ya, modeling settings ya. Nah, di bagian pojok biasanya edit modeling settings. Nah, kemudian teman-teman kalau mau men-setting ini, setting yang bagian terpotong dindingnya ini, bisa masuk ke section fill ya, section fill, kemudian tinggal atur warnanya. Kalau teman-teman lebih condong ke hitam, nah ya udah pilih yang hitam gitu. Kalau yang mau yang kuning juga bisa ya, atau apa gitu ya, itu juga bisa gitu ya. Gak harus sama seperti ini ya. Ini modelnya kan putih ya. Tapi di sini sebagai contoh saya akan kasih warna ini warna putih aja ya mungkin ya. Ini nggak harus pakai color wheel. Kalau misal teman-teman lebih prefer ke RGB ya udah pakai yang RGB aja gitu. Nah kalau udah di oke, kemudian kalau teman-teman mau setting bagian ketebalan dindingnya ini, kemudian garisnya, maksudnya garis dindingnya ini, teman-teman bisa masuk ke section line width ya. Ini tinggal diubah menjadi 5 atau mungkin 10 ya, itu terserah teman-teman, monggo gitu. Nah kalau udah, ini saya jadikan satu dulu. Kalau udah teman-teman ini udah jadi ya, tinggal atur angle-nya aja, angle-nya yang mau diambil tuh yang bagian mana gitu. Bisa pakai tuh perspektif atau perspektif toh nggak apa-apa gitu, atau juga nanti juga ditambahkan sama ISO, bagian ISO gini nggak apa-apa gitu. Terus teman-teman juga bisa tambahkan shadow gitu ya, shadow pada bayangan modelnya ini ya, kalau memang teman-teman lebih suka gitu ya. Jadi modelnya ini ada terlihat bayangannya gitu ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa atur shadow-nya ya pada bagian tray-nya ini ya. Tinggal dimunculkan, kemudian cari shadow-nya ya. Jangan lupa ini shadow-nya ini dicentang ya. Kalau nggak dicentang nanti nggak muncul gitu. Nah, ini tinggal diatur aja nih untuk arah bayangannya gitu. Nah, misal seperti ini ya. Oh ini terlalu gelap ini ya. Coba saya geser. Oke ya, seperti ini ya. Terus langkah terakhir teman-teman bisa ditambahkan top kalau mau teman-teman pengen. Nah itu nanti bisa masuk ke bagian bagian layout ya, send to layout. Atau teman-teman juga bisa langsung ke bagian export ya, export ke JPEG atau PNG. Nah itu nanti monggo gitu, terserah teman-teman gitu. Nah ini saya coba atur angle-nya ya, kurang lebih seperti ini. Nah, oke, sip ya. Terus saya atur lagi ininya ya, ketebalan garisnya ya. Masuk ke style, kemudian
edge settings pada profile ini saya centang. Nah ini saya kasih 20 aja lah ya, gini ya. Nanti kalau kenapa saya kasih 20, soalnya nanti akan saya cetak ke high resolution ya, jadi yang ini kan kelihatannya tebel ya, tapi kalau dicetak nanti enggak. Nah ini saya ekspor, kemudian tuh di grafik ya, jangan lupa. Kemudian tinggal mau taruh di mana, saya coba taruh di dokumen aja ya. Saya kasih potong contoh satu aja ya, contoh satu. Nah kemudian setting optionnya, nah ini kan masih ini ya, masih kurang ya settingannya ya, tinggal digedein. Biasanya ini yang 99 nih, bisa nggak? Oh nggak bisa, oh iya berarti yang ini ya 99. Oke, kalau udah ya tinggal di aja ya, tinggal di oke, kemudian di ekspor. Nah ini tinggal ditunggu aja. Oke, udah selesai ekspornya, coba kita cek ya. Ini saya hilangkan dulu foldernya, kemudian saya buka ulang ke dokumen. Ini saya perbesar, saya klik. Nah jadinya seperti ini ya, yang tadi diekspor ya. Jadi yang ini diekspor, yang garisnya tebal profilnya ini 20, ketika diekspor dengan high resolusi kurang lebih jadinya seperti ini. Yang ini saya close saja, yang contohnya tadi ya ini ya jadinya. Nah nanti silahkan teman-teman sempurnakan lagi dan sesuaikan dengan style dari desain teman-teman ya. Ini sekedar contoh aja ya gitu ya. Ya oke, tutorial kali ini cukup sekian ya, semoga bermanfaat. Dan nanti kalau misal ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.